Oke, baik. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai discounted cash flow. Jadi, video ini merupakan salah satu tugas yang kami jalankan untuk memenuhi mata kuliah teori keuangan yang dibimbing oleh Bapak Nurmantias dan juga Ibu Dewi Pangestuti. Oke, untuk anggotanya sendiri, di sini ada Mas Atala Raffi, dan ada saya sendiri, Yogi Satrio Bagus, dan ada Mas Dani Ahmad Firdaus. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai discounted cash flow. Next. Yang pertama itu kita ada di slide pemahaman discounted cash flow. Jadi DCF itu memanfaatkan prinsip time value of money untuk menilai aliran kas masa depan dengan faktor diskonto. Time value of money berlaku di berbagai konteks seperti perencanaan pensiun, pinjaman, dan investasi. DCF mengubah aliran kas masa depan ke nilai sekarang dengan tingkat diskonto yang sesuai. Oke, berikutnya adalah time value of money. Dalam konteks tingkat pengembalian yang telah ditetapkan, nilai investasi saat ini dapat diproyeksikan ke masa depan untuk mengestimasi pertumbuhan nilainya. Ini memungkinkan penilaian nilai saat ini dari aliran kas masa depan dengan tingkat pengembalian yang telah ditentukan. Rumus dasarnya adalah PV sama dengan FV per 1 plus R pangkat T. Rumus ini membantu menghitung nilai saat ini atau PV atau bisa disebut sebagai present value, lalu nilai masa depan atau FV atau future value, lalu tingkat pengembalian yaitu R, atau periode waktu yaitu T, jika dimiliki informasi tentang tiga komponen lainnya. Oke, tadi Mas Atala udah menjelaskan ya mengenai definisi-definisi dan present value sendiri. Nah, mungkin kita akan mempelajari nih bagaimana sih discounted cash flow itu bekerja. Nah, jadi discounted cash flow itu masuk ke dalam valuasi absolut yang merupakan cara untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan dengan berfokus pada fundamental perusahaan, seperti dividen, tingkat pertumbuhan, serta arus kas. Jadi, konsep time value of money dapat diterapkan untuk memperhitungkan nilai wajar suatu saham dengan memprediksi future value-nya atau nilai di masa depan yang memperhatikan pertumbuhan laba, dividen, arus kas, dan berbagai hal lainnya. Nantinya, future value tersebut akan didiskon dengan pengembalian tertentu guna mendapatkan present value, yakni intrinsic value dari suatu saham. Next. Nah, jadi discounted cash flow ini adalah valuasi yang umum digunakan gitu ya untuk para investor dikarenakan valuasi ini memberikan gambaran yang nyata terkait perusahaan dari cash flow. Kita dapat mengukur berdasarkan future value dan juga present value yang tadi udah dijabarkan oleh Mas Atala, dan mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit juga nih atau mengulang yang dijelaskan oleh Mas Atala. Jadi future value itu kita kayak memperhitungkan nilai di masa depan dengan mengalikan present value dikali 1 plus R pangkat T. Nah, untuk present value sendiri itu sama dengan present value dikali 1/1 plus R pangkat T. Nah, untuk keterangan-keterangannya mungkin bisa dilihat di bawah dari rumus-rumus tersebut. Next. Nah, jadi discounted cash flow, nilai dari suatu aset merupakan present value dari expected cash flow aset tersebut yang kemudian didiskontokan pada suatu nilai discount rate yang menggambarkan tingkat resiko dari expected cash flow tersebut. Nah, ini adalah salah satu pernyataan dari Damodaran atau seorang ahli dalam valuasi tersebut. Nah, mungkin kita bisa melihat dari rumusnya ini. Jadi discounted cash flow sama dengan atau ECF 1 atau expected cash flow pada periode N kita per
1 ditambah R pangkat 1. Nah, R-nya itu adalah nilai discount rate. Dan N itu adalah jumlah umur aset. Next. Nah, jadi expected cash flow dapat merupakan bentuk yang berbeda. Misalnya dapat berupa dividen, kupon interest, maupun free cash flow. Sedangkan nilai R dalam hal ini berupa nilai discounted rate yang dapat berupa WACC atau weighted average cost of capital. Nah, yang nanti akan dijelaskan juga oleh Mas Dani gitu ya. Jadi WACC perusahaan yang terdiri dari cost of equity dan juga cost of debt. Next. Baik, selanjutnya ada investasi alternatif. Bisa di next. Investasi alternatif ini contohnya adalah obligasi. Obligasi korporat adalah instrumen utang jangka panjang yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan telah meminjam sejumlah uang tertentu dan berjanji untuk mengembalikannya di masa depan dengan ketentuan yang jelas. Sebagian besar obligasi diterbitkan dengan jangka waktu antara 10 hingga 30 tahun dan memiliki nilai pari atau nilai nominal. Tingkat bunga kupon pada obligasi menggambarkan persentase dari nilai pari obligasi yang akan dibayarkan setiap tahun. Biasanya dalam dua pembayaran setengah tahun yang sama sebagai bunga. Para pemegang obligasi yang merupakan pemberi pinjaman dijanjikan pembayaran bunga setengah tahunan dan saat jatuh tempo pengembalian jumlah pokok. Ini mencerminkan komitmen penerbit obligasi kepada para pemegangnya yang bertindak sebagai pemberi pinjaman untuk membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok obligasi saat jatuh tempo. Next. Baik, selanjutnya ada penilaian obligasi. Nilai sebuah obligasi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut yang ada di PPT. Dengan keterangan RD, yaitu tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh obligasi yang merupakan tingkat bunga pasar untuk jenis obligasi tersebut. Lalu ada N, yaitu jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo. Lalu ada INT, yaitu jumlah bunga yang dibayarkan setiap tahun, yaitu tingkat kupon dikali nilai pari. Lalu ada M sama dengan nilai pari atau nilai jatuh tempo dari obligasi. Baik, selanjutnya adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC yang tadi telah disinggung sama Mas Yogi. Di sini ada definisinya itu sendiri, di mana menurut Darmanto dan Nila di tahun 2017, WACC atau biaya rata-rata tertimbang adalah tingkat rata-rata tertimbang dari pengembalian setelah pajak yang diharapkan dari sumber-sumber pendanaan perusahaan. WACC juga digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai perusahaan. Dalam konteks yang sama, ada penelitian lain oleh Supriyadi yang menjelaskan bahwa WACC adalah tingkat modal rata-rata yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas, termasuk hutang dan modal saham ataupun modal pemilik. Dengan demikian, dinyatakan bahwa WACC adalah konsep yang menggambarkan tingkat rata-rata tertimbang dari pengembalian setelah pajak dari sumber-sumber pendanaan perusahaan serta berfungsi sebagai tingkat diskonto untuk mengestimasi nilai perusahaan. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahapan atau bagaimana sih cara menghitung WACC. Nah, untuk menentukan besarnya biaya modal rata-rata tertimbang, terdapat 3 tahap yang harus diikuti nih, sebagaimana dijelaskan oleh Warsono pada tahun 2002. Di mana tahap pertama adalah menentukan komponen biaya modal. Komponen biaya modal ini bergantung pada rencana sumber pendanaan yang akan digunakan. Biasanya komponen biaya modal mencakup biaya utang, biaya saham preferen, dan biaya ekuitas biasa. Selanjutnya di tahap kedua adalah menentukan proporsi dari masing-masing sumber pendanaan yang akan digunakan dalam membiayai perusahaan atau proyek, di mana penentuan proporsi ini berperan sebagai bobot atau penimbang. Bobot ini mencerminkan struktur modal perusahaan atau proyek. Penilaian bobot pasar dihitung dengan membagi nilai pasar dari setiap sumber pendanaan dengan total nilai pasar semua sumber pendanaan. Pendekatan ini dianggap lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan nilai buku, karena nilai pasar surat-surat berharga lebih mendekati nilai sebenarnya dibandingkan nilai buku dalam mata uang yang akan diterima dari penjualan sekuritas. Dan di tahap terakhir atau tahap ketiga adalah melibatkan penggunaan rumus perhitungan untuk menentukan biaya modal rata-rata timbang yang mana dijabarkan di sebelah kanan slide.
di mana di situ ada rumus WACC, di mana tingkat hutang dikali cost of debt, selanjutnya dikali dengan satu min tax, ditambah tingkat ekuitas dikali cost of equity, dan selanjutnya bakal ditambah dengan tingkat hutang itu sendiri. Oke, jadi metode discounted cash flow ini dalam aplikasinya tidak terlepas juga nih dari kelebihan dan kekurangannya. Hal ini membuat terjadinya perkembangan valuasi dalam dunia keuangan. Salah satunya dari option analysis yang merupakan modifikasi dari metode DCF. Dan menurut Moon yang diteliti dari tahun 2006, terdapat kelebihan dari metode DCF. Nah, tapi di PPT ini cuma ada 3, mungkin saya akan menjelaskan uh, satu persatu gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah jelas secara serta konsisten dalam decision kriteria untuk seluruh proyek yang tergambarkan dari hasil perhitungan DCF pada seluruh proyek yang akan dikerjakan. Dan metode ini menghasilkan hasil yang konsisten dalam perhitungannya. Yang kedua, terdapat faktor time value of money serta struktur resiko yang sudah terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat, DCF memungkinkan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan, mencerminkan konsep nilai waktu dari uang. Dan yang ketiga adalah mudah dalam menjelaskan kepada pihak manajemen. DCF melibatkan variabel-variabel yang telah dipahami oleh para pihak manajemen, seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Hal ini membuat DCF lebih mudah untuk dimengerti oleh para pihak manajemen dikarenakan variabelnya sudah dekat dengan mereka. Mungkin bisa di next. Nah, meskipun metode DCF ini memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan dalam menilai suatu investasi atau aset, penting untuk diingat bahwa metode ini juga memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu adalah ketidakpastian di masa yang akan datang, membuat hasil dari metode DCF yang statis menjadi kurang dinamis. Nah, DCF ini memerlukan estimasi arus kas dari masa depan yang seringkali sulit untuk diprediksi dengan akurat. Perubahan-perubahan dalam faktor ekonomi, industri, dan perusahaan dapat mengakibatkan perbedaan signifikan antara proyeksi dan juga kenyataan. Nah, yang kedua adalah proyek-proyek yang dinilai berdasarkan metode DCF bersifat lebih pasif, padahal proyek-proyek tersebut harus secara rutin dikendalikan melalui project life cycle. Yang ketiga adalah seluruh tingkat resiko diasumsikan sudah diwakilkan oleh faktor discount rate. Padahal dalam kenyataannya, tingkat resiko tersebut dapat berubah tiap waktu. Tingkat diskonto yang digunakan dalam DCF mempengaruhi hasil nilai perhitungan secara signifikan. Pemilihan tingkat diskonto yang tepat menjadi penting dan perubahan dalam tingkat diskonto dapat menghasilkan perubahan yang besar dalam nilai yang diestimasikan. Dan yang terakhir adalah metode ini sulit untuk mengasumsikan cash flow di masa depan dikarenakan cash yang dimiliki oleh perusahaan tentunya akan fluktuatif seiring dengan perubahan kondisi di masa yang akan datang. Next. Nah, mungkin kita akan membahas sedikit mengenai jurnal-jurnal yang sudah membahas mengenai discounted cash flow itu sendiri. Baik, untuk penelitian sebelumnya mengenai DCF yang pertama adalah dengan judul Perbandingan Analisis Penilaian Harga Wajar Saham dengan Metode Penilaian Relatif dan Arus Kas Terdiskonto atau Discounted Cash Flow dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan historis, IHSG sering berubah arah ketika terjadi penurunan ekonomi global atau nasional. Contoh nyatanya adalah pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 membuat IHSG turun tajam. Kondisi ini membuat sektor kesehatan menarik sebagai investasi karena harga sahamnya terus naik akibat permintaan yang tinggi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menilai nilai wajar saham dalam sektor kesehatan. Penelitian dilakukan dengan dua metode, yaitu penilaian relatif dan penilaian arus kas terdiskonto atau discounted cash flow. Penelitian ini menggunakan sampel purposive sampling pada saham-saham farmasi dan riset kesehatan di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya menunjukkan kedua metode cocok, tetapi penilaian arus kas terdiskonto dianggap lebih realistis dan aman dalam menilai risiko. Kesimpulannya, saham-saham sektor kesehatan dihargai lebih rendah dari seharusnya atau tergolong under value.
Nah, jurnal yang kedua adalah berjudul Analisis Valuasi Saham dengan Metode Discounted Cash Flow pada PT Unilever Indonesia Tbk pada periode 2017 sampai 2021. Jadi kalau kita lihat terdapat penurunan laba Unilever dari 2019 sampai 2021. Penurunan juga tercermin dari pembagian dividen kepada para investornya. Penurunan kinerja Unilever ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat atau konsumen karena COVID-19 yang melanda Indonesia. Selain itu, penyebab lainnya adalah meningkatnya harga bahan baku, yaitu petrokimia yang merupakan salah satu zat atau bahan untuk membuat plastik, dan juga crude palm oil atau minyak sawit gitu ya. Dan bahan-bahan baku tersebut melonjak cukup tinggi sehingga menyebabkan peningkatan dari cost of goods sold atau HPP dari perusahaan tersebut. Dan berdasarkan penjelasan dalam artikel tersebut, maka dengan kondisi fundamental yang ada, penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode DCF dengan melakukan perhitungan dari cash flow yang mengalir pada perusahaan dalam bentuk laba yang dibagikan kepada investor dan laba perusahaan untuk mengetahui nilai wajar dari PT Unilever Indonesia itu sendiri. Baik, selanjutnya ada penelitian yang berjudul Determination of Intrinsic Value, Dividend Discount Model and Discounted Cash Flow Method in Indonesia Stock Exchange. Di mana di sini ada beberapa peneliti yang melatar belakangi dari penelitian ini, yaitu penelitian dari Alfredson di tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa model CF lebih akurat dalam menentukan nilai wajar saham. Tetapi ada peneliti dari Ivanovsky di tahun 2015 menyimpulkan bahwa model DDM lebih akurat dibandingkan DCF. Dan adanya perbedaan pendapat tersebut akhirnya melatar belakangi dari penelitian ini. Selain itu, banyaknya juga masalah saat pandemi COVID-19 sehingga melatar belakangi dari penelitian peneliti ini. Selanjutnya, di penelitian ini akan menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif, di mana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data tahun 2014 sampai 2019 dengan jumlah perusahaan yang membagikan dividen rata-rata sebanyak 236 perusahaan atau 41% dari total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana hasil penelitian ini menghasilkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa metode DDM menghasilkan 46%, dengan metode MAPE dan DDF senilai 206%, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode DDM lebih akurat dibandingkan metode DCF dalam menentukan intrinsic value dari suatu saham di Bursa Efek Indonesia menurut penelitian ini. Selanjutnya adalah kesimpulan dari beberapa jurnal yang telah kami sebutkan. Yang pertama, kesimpulannya adalah penelitian ini mengevaluasi 5 saham, yaitu SIDO, KF, KLBF, MIKA, dan PRDA, menggunakan metode arus gas terdiskonto atau DCF dan penilaian relatif. DCF dianggap sebagai metode yang valid dan andal, menghasilkan nilai yang mendekati harga pasar dengan memperhatikan fundamental perusahaan. Analisis menggunakan kedua metode menunjukkan saham sektor kesehatan dihargai lebih rendah dari seharusnya atau under value. Gabungan hasil DCF dan penilaian relatif mendukung rekomendasi pembelian saham sektor kesehatan, meskipun ada perbedaan yang signifikan antara DCF dan penilaian relatif. DCF dianggap lebih realistis dalam menilai harga pasar saat ini. Nah, jurnal yang kedua itu penelitian ini telah dilakukan memberikan hasil bahwa saham Unilever itu memiliki nilai intrinsik 8.526. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai harga pasarnya, yaitu 4.540 dengan harga penutupan 30 Mei 2023. Nah, ini mengindikasikan bahwa saham Unilever itu berada dalam kondisi under value. Maka dari itu, bagi para investor dapat melakukan pembelian ataupun menambah kepemilikan dari saham
atau menahan saham Unilevel tersebut. Selanjutnya di penelitian terakhir atau artikel terakhir menghasilkan bahwa perhitungan nilai wajar menggunakan DDM yang masih under value terdapat 40 perusahaan atau setara dengan 93% dan 3 perusahaan yang dinilai terlalu tinggi atau senilai 7%. Sedangkan dengan metode DCF terdapat 25 perusahaan atau setara dengan 58%, itu masih dalam under value dan sisanya 18 perusahaan atau setara dengan 42% sudah over value. Dengan demikian, ada kesan bahwa metode DM memberikan harapan kepada investor bahwa masih banyak perusahaan yang siap untuk dibeli untuk jangka panjang. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok pertama. Terima kasih telah menyimak pemaparan dari kami. Sekian, terima kasih.